Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, lagi-lagi ketemu lagi. Untuk video kali ini kita masih kembali ke sepak bola, ya, yang mana kita ketahui bahwa timnas kita sebentar lagi akan berhadapan dengan Guinea. Dan yang cukup memprihatinkan jelang permainan ini, bahwa ternyata dikabarkan bahwa AFC masih tetap menutup ya peluang bagi supporter kita untuk memasuki stadion. Artinya bahwa pertandingan akan dilakukan secara tertutup. Namun demikian ya cukup menggembirakan juga bahwa ternyata pemain-pemain berkelas ya kelas dunia masih tetap memantau pergerakan dan kemajuan dari tim sepak bola kita. Salah satunya adalah dari Thierry Henry yang merupakan alumni pemain dari Arsenal ya dan Barcelona. Seperti apa? Nah, mari sama-sama kita simak dan saksikan berikut ini, dan jangan lupa bahagia. Silakan di subscribe channel ini dari sumber video ini agar tetap berkembang dan bertumbuh. Selamat menyaksikan. Timnas Indonesia U23 makin kompak jelang hadapi Guinea. Legenda Prancis bakal pantau Garuda Muda. Nah, ini. Teror pemain timnas Malaysia berlanjut. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space. Nggak perlu lah ya main teror-teror, kita kan masih negara serumpun ya. Garuda Space ya. Silakan di status laga tertutup ikuti antara channelnya, timnas di-subscribe U23 ya. Indonesia versus Guinea tidak menyurutkan para supporter untuk memberikan dukungan langsung kepada Garuda Muda di Paris, Prancis. Meski tertutup, pemerintah Indonesia mengaku tetap berusaha memasukkan supporter untuk memberikan dukungan langsung kepada Garuda Muda. Caranya adalah dengan menjadi undangan dari federasi. Sehingga untuk supporter timnas Indonesia yang ingin menonton harus menjadi undangan dari PSSI. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Sebelumnya FIFA resmi memberikan status laga tertutup dengan tanpa penonton untuk play-off perebutan tiket Olimpiade 2024 lantaran faktor keamanan. Selain itu, pihak berwenang Prancis tidak memberikan rekomendasi pertandingan digelar terbuka demi menghindari ancaman jelang Olimpiade. Anggota Komite Eksekutif PSSI atau Exco PSSI Arya Sunelingga mengungkapkan situasi Justin Hubner dan Elkan Bagot. Arya menjelaskan bahwa PSSI sampai saat ini masih terus melobi klub kedua pemain tersebut agar bisa membela timnas Indonesia U23 di laga kontra timnas Guinea U23. Sebab PSSI ingin Garuda Muda tampil dengan kekuatan penuh untuk mengunci tiket Olimpiade Paris 2024. Federasi saat ini sedang bersurat ke Cerezo Osaka, yakni untuk mau melepas Hubner, kemudian juga meminta izin ke Image Town untuk mau meminjamkan Elkan Bagot. Kabar terkini menyebutkan bahwa PSSI tinggal menunggu keputusan klub yang bersangkutan. Sementara Garuda Muda sendiri terus mematangkan persiapan bersama dengan punggawa baru yakni Alvendra Dewangga yang baru saja bergabung. Bek PSIS Semarang Alvendra Dewangga langsung bergabung dalam sesi latihan timnas U23 usai tiba di Paris. Meski sudah bergabung latihan dengan timnas Indonesia U23, akan tetapi Dewangga mengakui masih mengalami jet lag. Namun ia ingin cepat beradaptasi dan melihat kerja sama tim membuatnya yakin bisa meraih kemenangan atas Guinea. Alvendra Dewangga sendiri mengakui Sintayong memberikan instruksi khusus. Ia menjelaskan pelatih asal Korea Selatan ini memintanya untuk tak memaksakan diri dan mengatur kondisi usai melakukan perjalanan jauh. Dewangga sendiri juga menjelaskan bahwa kondisi punggawa Garuda Muda saat ini sangat baik. Kondisi pemain dan chemistry mulai terbentuk kembali. Ya, karena seperti diberitakan bahwa STY ini betul-betul ketika di Paris itu lebih mengutamakan bagaimana memulihkan stamina dari pemain timnas kita. Jadi lebih banyak istirahatnya, hanya latihan-latihan teknik ya berkenaan dengan strategi. Selebihnya mereka pergunakan untuk lebih banyak memulihkan stamina pemain ya. Hal ini menjadi modal penting bagi timnas Indonesia U23 untuk menyingkirkan Guinea. Laga timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 kabarnya akan disaksikan langsung oleh legenda timnas Prancis Thierry Henry. Wow,
Ini luar biasa. Artinya timnas kita ini betul-betul sudah mendunia ya, sampai pemain sekelas Thierry Henry itu ikut ya, ingin menyaksikan, walaupun sebenarnya dia juga warga Prancis, tapi kan sesuatu yang membuat dia tertarik itu yang menjadi tim kita menjadi luar biasa kan gitu ya. Henry atau perwakilan staf kepelatihan timnas Prancis U23 akan menyaksikan laga untuk melihat kekuatan calon lawan Les Bleus muda di ajang Olimpiade Paris 2024 nanti. Selain itu, hal tersebut tentu bakal menjadi ajang unjuk gigi bagi para punggawa Garuda Muda kepada pemandu bakat Eropa. Tak diragukan lagi, staf dari timnas U23 Prancis akan mengamati pertandingan ini untuk mempersiapkan laga kedua di Olimpiade. Staf timnas Prancis akan berada di barisan terdepan untuk mengamati calon lawan mereka di Olimpiade. Tulis media Prancis RMC Sport. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak henti-hentinya menunjukkan dukungan langsung kepada tim nasional Indonesia U23. Pak Erick meski memiliki banyak kesibukan karena juga menjabat sebagai Menteri BUMN, namun Erick Thohir selalu berada pada momen penting Garuda Muda beraksi di lapangan. Terbaru, Erick Thohir bakal mendampingi Pratama Arhan dan rekan-rekan bertanding di laga krusial perebutan tiket Olimpiade Paris. Dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Erick Thohir terlihat sedang berada di bandara. Ia tak mau meninggalkan Garuda Muda berjuang sendirian. Pak Erick seperti sudah berada biasa, di Prancis di beberapa kesempatan sebelumnya, ia membakar semangat para punggawa Garuda Muda. Erick Thohir bahkan menegaskan saat ini timnas Indonesia telah berada di masa generasi emas yang patut terus diberikan dukungan. Mantan pemain timnas Liberia yang pernah merumput bersama klub Indonesia, Anthony Joe Mahbala, menyebut timnas Indonesia U23 diuntungkan saat hadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 ini. Di mana jelang laga tersebut, Anthony Joe Mahbala menilai ada kans bagi Garuda Muda untuk meraih hasil manis. Kondisi timnas U23 yang baru saja berkompetisi di Piala Asia U23 akan memberikan keuntungan bagi para pemain. Sebab pasukan Sinteyong akan dalam kondisi kebugaran tubuh yang lebih siap untuk bertanding. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Guinea U23 yang hanya menjalani pemusatan latihan atau TC dan laga uji coba saja. Pasalnya Guinea U23 sudah dipastikan berlaga di playoff Olimpiade Paris 2024 sejak tahun lalu. Striker timnas Indonesia U23 Rafael Strike masuk nominasi sebagai Future Star of the Tournament Piala Asia U23 2024. Di mana performa terbaik Strike sendiri adalah ketika berhasil mencetak 2 gol ketika timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan. Namun Rafael Strike harus bersaing dengan Mao Hosoya dari Jepang, Kusen Norkaev dari Uzbekistan, Ali Jasim dari Irak, Abdullah Radif dari Arab Saudi, dan Ahmed Ali Rawi dari Qatar untuk memenangkan nominasi tersebut. Sementara itu, Rafael Strike sendiri unggul dalam voting yang dilakukan oleh AFC ini dengan unggul 56%. Lalu ada Ali Jasim yang meraih 43%. Untuk itu, mari dukung Rafael Strike menjadi Future Star of the Tournament Piala Asia U23 2024. Bisa di-vote di situs AFC. Setelah Faisal Halim, serangan terhadap pemain timnas Malaysia terus berlanjut. Kali ini menimpa Syafiq Rahim. Pemain yang membela JDT tersebut menjadi sasaran penyerangan, bukan dirinya langsung, namun melalui kendaraannya. Insiden penyerangan terjadi ketika Syafiq Rahim sedang mengemudi di sekitar lokasi latihan tim sekitar pukul 22.00 waktu setempat. Pihak kepolisian Johor Bahru sendiri telah memulai penyelidikan terhadap kasus ini dan berkomitmen untuk mengungkap pelaku penyerangan. Kendaraan milik Syafiq Rahim sendiri mengalami kerusakan parah. Bagian belakang mobilnya rusak akibat terkena pukulan martil, memaksa Syafiq Rahim untuk menghentikan kendaraannya. Menurut laporan, 2 pelaku penyerangan Syafiq Rahim menghadang mobilnya dan mengancamnya dengan martil. Calon pemain timnas Indonesia Calvin Verdong membuat netizen takjub karena skill tendangan bebasnya. Ia menunjukkan itu ketika NEC Nijmegen bertanding lawan Excelsior. Tendangan Calvin Verdong pun nyaris berbuah gol. Sayangnya, kiper lawan berhasil mengantisipasinya dengan baik meski bolanya tepat sasaran. Momen tersebut diketahui dari unggahan Instagram Stories Indra Syafri yang tengah berada di Belanda untuk mencari pemain diaspora yang diproyeksikan ke U20. Indra Syafri sendiri menyempatkan diri untuk melihat permainan Calvin Verdong yang tampil apik membawa timnya meraih kemenangan telak.
Adapun skill tendangan bebas Calvin Verdong membuat netizen Indonesia takjub. Banyak yang menganggap Sintayong pun tak asal pilih pemain keturunan untuk dinaturalisasi memperkuat timnas Indonesia. Mantan pemain timnas Indonesia Anjas Asmara memberikan saran kepada PSSI untuk memecat Sintayong dari jabatan pelatih timnas Indonesia dan kemudian menggantinya dengan pelatih kelas dunia seperti juru taktik Manchester City Josep Guardiola. Pandangan itu dilontarkan Anjas Asmara karena kesal dengan gaya permainan timnas Indonesia racikan Sintayong yang mana dianggapnya sering menerapkan strategi parkir bus. Iya, pasti ada plus minusnya ya, tapi juga tidak mesti ekstrim seperti itu ya. Setidaknya STI sudah membawa kemajuan bagi timnas kita gitu ya. Anjas Asmara sendiri ingin melihat timnas Indonesia bermain cantiknya layaknya masih ditangani pelatih kelas dunia seperti Will Carver di era 1970-an. Meski begitu, faktanya Sintayong tak hanya berhasil meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Permainan skuad Garuda juga enak dipandang mata. Terbukti di Piala Asia 2023 ini, timnas Indonesia memikat dunia lewat permainan dari kaki ke kaki saat menghadapi Australia di 16 besar. Maunya kita masuk Piala Dunia, itu maunya. Jadi kita agak selain itu, harus proses gol juga timnas Indonesia ke gawang berpikirnya. Irak yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand di Piala Asia 2023 juga menjadi sorotan. Bahkan banyak gol cantik yang diciptakan timnas Indonesia U23 betul. di Piala Asia U23 2024 hingga mencetak sejarah baru sebagai semifinalis. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Oke, sahabat semua, itu video kita kali ini. Semoga timnas kita berhasil mengalahkan Guinea sehingga bisa lolos ke Olimpiade. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.